Ini adalah cerita tentang menolong burung elang yang kehausan di tengah sawah. Gadis desa ini mendapat keajaiban ini. Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus kabut tipis di desa kecil bernama Desa Mulyasari. Embun masih menempel di daun padi, dan aroma tanah basah menyelimuti seluruh hamparan sawah. Gadis desa itu, Sari, berusia sekitar 12 tahun, berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di tepi sawah. Ia membawa ember kecil berisi air dari sumur untuk memberi minum ternak ayam miliknya. Sari dikenal sebagai gadis yang ceria, meski hidupnya sederhana. Ia tinggal bersama neneknya di rumah panggung bambu dekat sawah. Ayah dan ibunya telah tiada, sehingga seluruh tanggung jawab rumah dan ternak ada di pundaknya. Namun, Sari tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum dan menyapa tetangga dengan hangat. Saat Sari melewati sawah paling ujung, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Di antara padi yang menguning dan basah oleh embun, tampak seekor burung elang besar terbaring di tanah. Sayapnya terbentang, dan tubuhnya gemetar. Matanya yang tajam kini terlihat lelah dan panik. Burung itu tampak kehausan, bahkan tidak mampu bergerak untuk mencari air. Sari tercekat. Burung elang adalah hewan langka di desanya, makhluk yang biasanya hanya dilihat dari jauh di pegunungan atau hutan. Namun kini, di hadapannya, burung itu membutuhkan pertolongan. Dengan hati-hati, Sari mendekat. Ia tahu harus berhati-hati agar burung tidak merasa terancam. Perlahan, ia menaruh ember air di dekat paruh burung elang. Burung itu menatapnya dengan mata lelah, dan perlahan meneguk air yang diberikan. Sari tersenyum lega. "Tenang, burung, aku akan membantumu," kata Sari dengan suara lembut. Setelah minum beberapa teguk, burung itu tampak sedikit lebih tenang, meskipun sayapnya masih tidak bisa digerakkan dengan sempurna. Sari melihat ada luka kecil di sayap kanan burung itu, kemungkinan akibat tersangkut di kawat atau tertabrak sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Sari membawa burung itu ke rumah neneknya. Ia meletakkan burung di dalam kandang kayu yang biasanya digunakan untuk ayam, menutupi bagian atasnya agar burung tidak panik. Ia pun membersihkan luka di sayapnya dengan air hangat dan daun herbal yang diajarkan neneknya. Sepanjang hari itu, Sari terus menjaga burung elang. Ia memberinya makan dan memastikan burung itu tidak stres. Neneknya melihat dengan kagum. "Anakku, kau memang baik hati. Tidak semua orang mau menolong makhluk sebesar itu," kata neneknya sambil tersenyum. Saat malam tiba, Sari duduk di dekat kandang burung elang. Ia merasa ada ikatan aneh antara dirinya dan makhluk itu. Matanya yang lelah tampak seperti memancarkan rasa terima kasih, dan Sari merasakan ada sesuatu yang berbeda, seolah malam itu bukan malam biasa. Tiba-tiba, burung elang membuka paruhnya, dan sebuah suara lembut namun jelas terdengar di kepala Sari. "Terima kasih, Sari, kau telah menolongku saat aku lemah. Aku akan membalas kebaikanmu." Sari terkejut. Ia menatap burung elang dengan mata membelalak. "Kau bisa berbicara?" "Tidak dengan suara biasa, tapi dengan hati dan pikiran. Aku akan membimbingmu, dan suatu hari nanti, kau akan melihat keajaiban karena kebaikanmu hari ini." Suara burung itu kembali terdengar. Sari merasakan jantungnya berdebar. Ia tidak takut, melainkan merasa hangat dan yakin bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ia pun tertidur dengan senyum, menunggu esok hari yang mungkin membawa perubahan besar. Di luar rumah, angin malam berhembus lembut, membelai daun padi. Bintang-bintang berkelap-kelip seakan menyaksikan awal sebuah kisah ajaib. Dan di atas sawah, bayangan burung elang yang kuat menunggu,
siap menuntun Sari pada perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus kabut tipis yang masih menggantung di antara batang-batang padi. Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara pagi itu, sebuah getaran halus yang seakan memanggilnya. Hatinya berdebar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran dan kegembiraan yang sulit ia jelaskan. Ia segera menuju kandang burung elang. Burung itu tampak lebih kuat dari kemarin, sayapnya mulai bergerak perlahan, dan matanya bersinar tajam. Saat Sari menatapnya, burung itu menundukkan kepalanya seolah memberi salam. Ada aura tenang yang menyelimuti rumah kecil Sari, seakan alam pun ikut menunggu apa yang akan terjadi. "Selamat pagi, burung. Semoga kau merasa lebih baik hari ini," kata Sari sambil mengelus bulu leher burung elang itu. Burung itu menatap Sari dengan tatapan dalam, lalu menundukkan kepala sedikit. Seketika, suara lembut terdengar di kepala Sari lagi. "Kau telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa, Sari. Hari ini, aku akan menunjukkan sesuatu yang akan mengubah hidupmu, walau perlahan." Sari tertegun. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertolongan kecilnya kepada makhluk yang lemah bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Hatinya dipenuhi rasa haru dan penasaran. Setelah sarapan sederhana bersama neneknya, Sari memutuskan pergi ke sawah untuk memetik padi muda yang akan dijadikan makanan ternak. Ia membawa burung elang bersamanya di dalam kandang kayu yang telah diperkuat. Saat sampai di tengah sawah, burung itu tiba-tiba mengeluarkan suara khasnya, bukan paruh, tetapi sebuah getaran yang seolah memanggil angin. Padi di sekitarnya bergoyang, meskipun angin hampir tidak bertiup. Sari merasa ada sesuatu yang aneh. Saat ia menoleh ke arah burung elang, seekor ikan kecil di parit sawah tiba-tiba melompat keluar, kemudian seakan diarahkan oleh burung itu masuk kembali ke parit. Tidak lama kemudian, air di parit mengalir lebih deras, membersihkan aliran yang tadinya tersumbat. Sari menatap penuh takjub. Ia menyadari bahwa burung elang itu mampu mempengaruhi alam di sekitarnya. Segera, ia mencoba berinteraksi dengan hati. "Apa yang harus kulakukan, burung?" Suara burung terdengar lagi di pikirannya. "Jangan takut, Sari. Ikuti hatimu, dan lakukan kebaikan sekecil apapun. Alam akan membantumu jika niatmu murni." Tergerak oleh kata-kata itu, Sari mulai membersihkan parit-parit kecil di sawah yang tersumbat, menyingkirkan batu dan lumpur. Saat ia melakukannya, air mulai mengalir lancar, menyirami tanaman padi dengan sempurna. Dalam hati, Sari tersenyum. Ia merasa, meski ia seorang anak kecil dan miskin, kebaikan dan kerja kerasnya bisa membawa perubahan nyata. Siang itu, ketika Sari sedang makan di tepi sawah, burung elang tiba-tiba mengepakkan sayapnya, lalu terbang rendah di atas sawah. Dari atas, burung itu tampak mengarahkan Sari menuju sebuah sudut sawah yang selama ini jarang ia kunjungi. Rasa penasaran membuat Sari mengikuti arah yang ditunjukkan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah sumur kecil alami yang tersembunyi di balik semak belukar. Airnya jernih dan segar, jauh lebih bersih daripada sumur desa biasa. Sari merasakan ada energi berbeda saat menyentuh air itu, seolah air itu membawa kehidupan baru bagi sawah, ternak, dan bahkan dirinya sendiri. "Ini keajaiban," gumam Sari, hampir tidak percaya. Burung elang mengepakkan sayapnya, lalu duduk di tepi sumur, menatap Sari dengan tatapan seakan mengatakan, "Ya, ini hadiah untukmu, tapi gunakan dengan bijak." Sari segera membawa air dari sumur itu ke sawah dan memberi minum ternaknya. Ternaknya tampak lebih sehat, lebih lincah,
Bahkan ayam-ayam miliknya berkokok lebih riang daripada biasanya. Ia menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, dan semua itu berawal dari niat baiknya menolong burung elang. Malam harinya, saat duduk di dekat kandang burung elang, Sari merenungkan hari yang penuh keajaiban itu. Nenek Murni, yang melihat perubahan kecil pada Sari, tersenyum penuh arti. "Anakku, kau terlihat lebih percaya diri dan bahagia hari ini." "Ada sesuatu yang berbeda," kata nenek. Sari hanya tersenyum, memandangi burung elang yang kini tampak lebih kuat. Ia merasakan kehangatan dalam hati, seakan semua kebaikan yang ia lakukan dikembalikan dalam bentuk yang tak terduga. "Besok, aku akan menolong lebih banyak lagi. Aku ingin sawah ini selalu subur dan ternakku sehat," kata Sari dalam hati. Burung elang menatapnya dengan matanya yang tajam, lalu mengeluarkan suara lembut di pikiran Sari. "Kesungguhan hatimu adalah kunci. Keajaiban akan datang lebih banyak jika kau tetap berbuat baik." Sari tertidur dengan senyum di wajahnya, menyadari bahwa hidupnya telah berubah sejak pagi itu. Ia telah belajar sebuah pelajaran penting. Kebaikan yang tulus selalu membawa sesuatu yang lebih besar, bahkan jika itu datang dari makhluk yang tak pernah ia duga. Di luar rumah, angin malam berhembus lembut, membelai daun padi. Bintang-bintang berkelap-kelip, seakan ikut menyaksikan awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Di kejauhan, bayangan burung elang tampak mengitari sawah, seolah mengawasi Sari dan memberi perlindungan. Malam itu, dalam kesunyian dan kedamaian, Sari tahu bahwa pertemuannya dengan burung elang bukan kebetulan. Sebuah petualangan, penuh keajaiban dan ujian, baru saja dimulai. Dan ia siap menghadapi semuanya dengan hati yang murni dan keberanian yang luar biasa. Pagi itu, Desa Mulyasari diselimuti kabut tipis. Suara ayam berkokok, gemericik air di parit sawah, dan kicauan burung-burung liar menciptakan suasana pagi yang damai. Sari bangun lebih awal seperti biasanya. Namun kali ini, hatinya dipenuhi rasa penasaran yang berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di sawah, sesuatu yang lebih dari sekadar burung elang yang ia tolong. Setelah sarapan bersama neneknya, Sari segera menuju kandang burung elang. Burung itu tampak lebih kuat dan gagah dari sebelumnya. Sayapnya mengembang, bulunya berkilau terkena sinar matahari pagi, dan matanya menatap Sari seolah menunggu sesuatu. "Selamat pagi, burung. Apakah hari ini kita akan menemukan hal baru lagi?" tanya Sari sambil tersenyum. Burung elang mengepakkan sayapnya, lalu suara lembut terdengar di hati Sari. "Hari ini, kau akan mengetahui rahasia yang selama ini tersembunyi di sawah. Ikuti aku." Tanpa ragu, Sari membawa burung itu di dalam kandang kayu menuju sawah. Namun kali ini, ia tidak pergi sendirian. Beberapa anak desa lain yang penasaran melihat Sari berjalan bersama burung elang ikut mendekat. Mereka terpesona oleh kehadiran burung langka itu. "Wah, itu elang besar. Dari mana kau mendapatkannya, Sari?" tanya seorang teman, Rina, sambil mendekat. Sari hanya tersenyum. "Aku menemukannya kemarin. Ia terluka dan haus. Aku menolongnya, dan sekarang ia baik-baik saja." Anak-anak lain terdiam, kagum tapi juga sedikit takut. Burung elang memang tampak menakutkan bagi sebagian orang, namun ada aura damai yang aneh ketika mereka melihat matanya. Setelah anak-anak itu pergi, Sari menuju bagian sawah yang kemarin ditunjukkan oleh burung elang. Kali ini, burung itu mengepakkan sayapnya, terbang rendah di atas padi, dan tampak menunggu Sari mengikuti arahnya. Di tengah sawah, Sari menemukan sesuatu yang mengejutkan, jejak kaki kecil di tanah berlumpur yang mengarah ke hutan kecil di tepi sawah. Jejak itu terlihat baru,
dan Sari merasa ada rahasia yang tersembunyi di sana. Burung elang mengepakkan sayapnya lagi, seolah mendorong Sari untuk mengikuti jejak itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Sari mulai berjalan pelan menyusuri jejak kaki itu. Burung elang terbang di atas, sesekali mengepakkan sayap dan menunduk untuk menuntun arah. Tidak lama kemudian, Sari menemukan sebuah sumur tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Sumur itu tampak kuno, dengan batu-batu yang tertata rapi, namun hampir ditelan oleh rumput liar. Air di dalamnya jernih, berkilau terkena sinar matahari, dan aroma tanah basahnya menyegarkan. Sari menunduk, merasakan energi yang berbeda dari sumur itu. Ia menyadari bahwa ini bukan sumur biasa. Ada sesuatu yang misterius dan kuat di tempat ini. Ia menengadahkan tangan, dan air sumur itu bergetar halus, seakan merespons kehadirannya. Burung elang mengepakkan sayapnya dan suara lembut terdengar di pikiran Sari. Air ini membawa kehidupan bagi sawah, ternak, dan siapapun yang memiliki hati murni. Kau diberkati karena kebaikanmu, Sari. Gunakan ini dengan bijak. Sari mengambil ember, menampung air dari sumur itu, dan segera membawanya ke sawah. Saat ia menuangkan air ke parit-parit kecil yang tersumbat, keajaiban mulai terjadi. Tanaman padi yang tadinya layu karena kekurangan air tiba-tiba berdiri tegak, daunnya berkilau hijau segar, dan seluruh sawah tampak hidup kembali. Anak-anak desa yang melihat dari kejauhan terkejut. Mereka berlari mendekat, bertanya-tanya bagaimana padi bisa tumbuh subur dalam waktu singkat. Sari tersenyum sambil menatap burung elang, yang kini bertengger di dekat sumur tua itu, matanya bersinar penuh arti. Namun, tidak semua orang senang dengan keajaiban ini. Di desa, Pak Harjo, seorang petani tua yang tamak, mulai memperhatikan perubahan sawah milik Sari. Ia merasa iri karena sawah miliknya yang biasa subur kini kalah dengan sawah kecil Sari. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang dilakukan gadis kecil itu? Ada sesuatu yang aneh dengan sawahnya. Aku harus tahu rahasianya. Sari tidak menyadari bahwa ia mulai diperhatikan oleh mata-mata yang penuh rasa iri. Namun hatinya tetap murni. Ia hanya fokus pada burung elang dan sawah yang kini tampak hidup kembali. Saat malam tiba, Sari duduk di dekat kandang burung elang. Ia masih terpesona oleh kejadian hari itu. Burung elang tampak mengedipkan mata padanya, dan suara lembut terdengar di hati Sari. Kebaikan yang tulus selalu membawa perubahan. Tetapi perjalananmu baru saja dimulai. Akan ada tantangan dan pilihan yang harus kau buat. Tetaplah murni hatimu, dan aku akan membimbingmu. Sari menutup mata, merasakan damai dan hangat. Ia tahu bahwa keajaiban bukan hanya tentang sawah atau sumur, tapi tentang ketulusan hati dan keberanian menolong makhluk lemah. Malam itu, angin malam membawa aroma sawah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, seakan menyaksikan awal sebuah perjalanan ajaib. Di kejauhan, bayangan burung elang tampak terbang rendah di atas sawah, seakan menjaga Sari dan menyiapkan langkah berikutnya. Sari tidur dengan senyum di wajahnya, hatinya penuh rasa syukur dan penasaran. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keajaiban yang dimulai dari niat baik menolong burung elang kini mulai mengalir ke seluruh desa, dan Sari siap menghadapi perjalanan yang lebih besar, lebih ajaib, dan lebih menantang. Hari itu, mentari pagi memantul hangat di atas sawah desa Mulyasari. Embun masih menempel di daun padi, dan suara gemericik air di parit-parit kecil menciptakan suasana damai. Sari, seperti biasa, bangun lebih awal.
Namun pagi itu ada getaran berbeda di hatinya, seolah semesta memberinya peringatan bahwa hari ini bukan hari biasa. Ia segera menuju kandang burung elang. Burung itu kini tampak semakin gagah, matanya tajam, bulunya berkilau di bawah sinar matahari pagi. Sari merasakan aura kuat di sekitarnya. Burung itu mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan suara lembut terdengar di hati Sari. Hari ini kau akan menghadapi ujian pertama. Percaya pada hatimu, Sari, dan ikuti aku. Sari merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu, ujian bukan berarti bahaya besar, tetapi sebuah kesempatan untuk membuktikan kebaikan hatinya. Ia membawa burung elang ke sawah, lalu mulai mengikuti arah burung yang terbang rendah, memimpin jalannya melalui jalan setapak di antara padi. Saat berjalan, Sari melihat beberapa anak desa lain yang penasaran mengikuti dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik satu sama lain, kagum namun juga sedikit takut pada burung elang. Tiba-tiba terdengar suara gaduh, seekor babi hutan muncul dari hutan kecil di tepi sawah, berlari ke arah tanaman padi yang baru saja disiram air sumur ajaib. Sari terkejut. Tanaman padi yang subur dan segar itu bisa rusak jika babi itu merusaknya. Ia ingin mengejar babi itu, tetapi khawatir tersandung lumpur. Tiba-tiba, burung elang mengepakkan sayapnya, terbang di atas kepala babi, mengejutkannya, sehingga babi itu lari kembali ke hutan. Sari terperangah. "Wah, burung elang, kau benar-benar membantuku," seru Sari sambil tersenyum lega. Ia menyadari bahwa burung itu bukan hanya makhluk ajaib, tetapi juga pelindungnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, Pak Harjo, petani tua yang tamak, menatap dengan mata menyipit. Ia merasa iri dan curiga terhadap keajaiban sawah milik Sari. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri Sari dengan langkah berat, wajahnya memerah. "Apa yang kau lakukan di sawah ini, gadis kecil? Sawahmu terlihat lebih subur daripada sawahku." "Ada apa ini?" kata Pak Harjo dengan nada marah. Sari tersenyum lembut, mencoba menenangkan. "Pak Harjo, aku hanya menolong sawahku agar tetap subur dan ternakku sehat. Tidak ada yang istimewa." "Tolong sawahmu? Jangan berpura-pura, Sari. Aku tahu kau punya rahasia. Aku akan mencari tahu." Pak Harjo berkata dengan nada curiga dan pergi, meninggalkan Sari dengan rasa gelisah. Sari menatap burung elang. Suara lembut terdengar lagi di pikirannya. "Tidak semua orang akan memahami kebaikanmu. Akan ada yang iri dan menguji kesabaranmu. Tetaplah murni hatimu, dan jangan takut pada mereka. Aku akan membimbingmu." Setelah insiden itu, burung elang mengepakkan sayapnya, lalu terbang rendah ke arah tepi sawah. Sari mengikuti arahnya, dan mereka sampai di sebuah sudut sawah yang selama ini jarang disentuh oleh orang desa. Di sana, ia menemukan batu besar yang tertutup lumut dengan ukiran kuno yang hampir hilang karena waktu. Burung elang hinggap di atas batu itu, matanya menatap Sari dengan serius. Suara lembut terdengar di hati Sari. Ini adalah petunjuk pertama. Batu ini menandai lokasi rahasia yang selama ini terlupakan. Di bawah batu ini ada sesuatu yang akan membantumu dalam perjalananmu. Tetapi kau harus memilih dengan bijak, dan hanya hati yang murni yang bisa mengambilnya. Sari merasakan campuran takut dan penasaran. Ia berlutut, membersihkan lumut dan tanah di sekitar batu, lalu dengan hati-hati mencoba menggeser batu besar itu. Ternyata batu itu lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh tenaga dan keberanian, lalu mendorong batu dengan sekuat tenaga.
Setelah beberapa saat, batu itu bergeser, dan di bawahnya Sari menemukan kotak kayu tua yang terkunci rapat. Kotak itu dihiasi ukiran simbol burung elang yang tampak familiar karena mirip dengan burung yang ia tolong. Hatinya berdebar, ia tahu ini adalah bagian dari keajaiban burung elang. Sari membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit, selembar peta, dan kalung berbentuk sayap elang. Buku itu berisi tulisan kuno yang sulit dimengerti sepenuhnya, tetapi beberapa kata seperti kebaikan, keajaiban, dan hati murni tampak jelas. Burung elang mengepakkan sayapnya, dan suara lembut terdengar lagi. Ini adalah awal petualanganmu. Buku itu akan memberimu petunjuk untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Peta itu menunjukkan tempat-tempat yang membutuhkan pertolonganmu. Dan kalung ini akan memberimu perlindungan dan keberanian. Tetapi ingat, Sari, segala sesuatu harus dilakukan dengan niat murni. Sari menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Ia kini memiliki misi, bukan hanya menolong sawah atau ternak, tetapi juga membantu desa dan alam dengan cara yang lebih besar. Ia mengenakan kalung itu di lehernya, merasakan energi hangat mengalir melalui tubuhnya. Saat malam tiba, Sari duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang. Ia menaruh buku tua di sampingnya, peta dan kotak kayu di dekatnya. Burung elang bertengger di pohon kelapa dekat rumah, menatap Sari dengan penuh arti. Suara lembut terdengar lagi. Hari ini, kau telah lulus ujian pertama, menjaga kesabaran, membantu alam, dan menolong orang tanpa pamrih. Tetapi perjalananmu masih panjang, Sari. Akan ada tantangan yang lebih besar, pilihan yang sulit, dan keajaiban yang harus kau pahami sepenuhnya. Sari menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Ia merasa siap menghadapi apapun. Hatinya murni, keberaniannya tumbuh, dan ia tahu bahwa burung elang akan selalu membimbingnya. Di luar rumah, angin malam membawa aroma sawah basah dan kicauan jangkrik yang bersahutan. Bintang-bintang berkelap-kelip, seolah ikut menyaksikan awal sebuah perjalanan ajaib yang semakin besar. Bayangan burung elang terlihat mengitari sawah, melindungi Sari dan menyiapkan langkah berikutnya. Sari tidur malam itu dengan perasaan penuh harap dan tekad. Ia menyadari satu hal, keajaiban terbesar tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari kebaikan hati yang tulus, keberanian, dan kesediaan untuk menolong tanpa pamrih. Pagi itu, sinar matahari menembus kabut tipis, menerangi hamparan sawah desa Mulyasari yang mulai berkilau setelah hujan semalam. Embun masih menempel di daun padi, menciptakan kilau indah di tengah udara pagi yang sejuk. Sari bangun lebih awal dari biasanya, hatinya dipenuhi rasa penasaran dan sedikit gugup. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Burung elang telah memberinya petunjuk bahwa sebuah tantangan pertama dari orang desa akan muncul. Sari segera menuju kandang burung elang. Burung itu tampak gagah, bulunya berkilau terkena sinar matahari pagi, dan matanya menatap Sari seolah memancarkan kekuatan serta perlindungan. Burung itu mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan suara lembut terdengar di hati Sari. Hari ini, hati murnimu akan diuji. Keberanian dan niat baikmu akan menghadapi cobaan dari mereka yang iri. Percaya pada dirimu, Sari, dan ikuti hatimu. Sari menarik napas panjang, lalu membawa burung elang ke sawah. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa anak desa yang penasaran mengikuti dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik, kagum dan takut sekaligus, karena kehadiran burung elang memang menimbulkan aura berbeda, campuran ketakutan, kekaguman, dan rasa ingin tahu. Sesampainya di sawah,
Sari melihat Pak Harjo dan beberapa petani lain berdiri di tepi sawah dengan wajah marah dan curiga. Mereka tampak geram melihat tanaman padi Sari yang subur dan sehat, lebih hijau daripada sawah mereka sendiri. Gadis kecil itu, ada sesuatu yang aneh dengan sawahnya. "Kau harus menjelaskannya, Sari," kata Pak Harjo dengan nada tinggi, mencoba menakuti Sari. Sari menelan ludah, tapi ia mengingat kata-kata burung elang, hati murni dan keberanian. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Pak Harjo, sawah ini subur karena aku merawatnya dengan niat baik. Aku menolong alam, memberi air pada tanaman, dan merawat ternakku. Itu semua dari kebaikan hati, bukan sihir atau rahasia." Pak Harjo mendengus, tidak puas dengan jawaban itu. Ia melangkah lebih dekat, berusaha mengambil ember air dari tangan Sari. "Kau harus tunjukkan rahasiamu padaku, gadis kecil. Aku tidak percaya ini hanya karena kebaikan." Sari mundur selangkah, hatinya berdebar. Namun sebelum ketegangan meningkat, burung elang mengepakkan sayapnya, terbang rendah di atas kepala Pak Harjo dan petani lain, menciptakan bayangan besar yang menakutkan. Burung itu mengeluarkan suara khasnya, sebuah getaran yang membuat udara sekitar terasa berbeda. Tiba-tiba, tanaman padi di sawah Sari bergoyang seolah hidup sendiri, air dari parit mengalir lebih deras, dan bulir padi tampak berkilau seakan diberkahi energi alam. Petani-petani desa terpana, sebagian mundur karena tak menyangka alam bisa bereaksi sedemikian rupa. Pak Harjo menatap dengan mata terbelalak. "Apa? Ini?" gumamnya, tidak bisa menahan rasa takjub sekaligus takut. Sari menyadari bahwa keajaiban ini adalah hasil dari niat tulusnya menolong burung elang dan alam sekitar. Ia mengingat pesan burung, keberanian, hati murni, dan kebaikan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Ia menatap burung elang, tersenyum, lalu berkata dengan tegas, "Pak Harjo, jika kita semua menolong alam dengan niat baik, desa kita akan subur dan bahagia. Tidak ada yang perlu ditakuti, dan tidak ada rahasia yang harus disembunyikan." Petani lain mulai mengangguk, sebagian tersenyum, dan ketegangan perlahan mencair. Pak Harjo tetap terpaku, namun ada benih rasa hormat di matanya, sebuah awal dari pemahaman bahwa kebaikan bisa membawa perubahan nyata. Setelah kejadian itu, Sari mengikuti burung elang ke sudut sawah yang lebih sepi. Di sana, burung itu hinggap di batu besar dengan ukiran kuno, seolah menunjukkan sesuatu yang lebih. Suara lembut terdengar lagi di hati Sari. "Ini adalah keajaiban alam yang pertama yang kau alami. Tetapi perjalananmu masih panjang. Di desa ini, ada banyak hati yang perlu kau sentuh dengan kebaikan. Dan tidak semua akan mudah menerima perubahan." Sari menatap sawah yang subur, air yang mengalir deras, dan tanaman padi yang bergoyang lembut. Ia merasakan energi positif yang mengalir dari bumi, air, dan angin, seakan alam sendiri memberi dukungan padanya. Ia tersenyum, menyadari bahwa keajaiban bukan hanya tentang menolong satu makhluk, tapi tentang keseimbangan alam dan hati manusia. Saat siang menjelang, Sari kembali ke rumah membawa air dari sumur tersembunyi yang ditemukan sebelumnya. Burung elang terbang di atasnya, menatap Sari dengan mata tajam namun penuh kasih. Sari tahu, burung itu kini bukan hanya teman atau pelindung, tapi juga guru dan pemandu dalam perjalanan hidupnya. Malam harinya, Sari duduk di beranda rumahnya, membaca buku tua yang ditemukan di bawah batu besar. Tulisan kuno itu mulai lebih mudah dimengerti, terutama kata-kata tentang kebaikan hati, keajaiban alam, dan perjalanan seorang yang berani. Ia memahami bahwa semua yang dialaminya bukan kebetulan. Setiap tindakan kecilnya, setiap kebaikan yang ia lakukan,
membawa energi yang bisa menimbulkan perubahan besar. Burung elang bertengger di pohon kelapa dekat rumah, matanya bersinar di bawah sinar bulan. Suara lembut terdengar di hati Sari. Hari ini, kau telah lulus ujian pertama, menjaga keberanian, menolong alam, dan menghadapi rasa iri orang lain. Namun ujian selanjutnya akan lebih berat. Akan ada pilihan yang sulit, dan kau harus tetap setia pada hati murnimu. Sari menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Ia menyadari satu hal penting, keajaiban sejati tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari kebaikan hati, keberanian, dan ketulusan menolong tanpa pamrih. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma sawah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Bintang-bintang berkelap-kelip seolah menyaksikan perjalanan Sari, sementara bayangan burung elang mengitari sawah, menjaga dan menyiapkan langkah berikutnya. Malam itu, Sari tidur dengan perasaan lega dan penuh tekad. Ia tahu, perjalanan keajaiban ini baru saja dimulai dan banyak tantangan menantinya. Tetapi dengan hati murni, keberanian, dan bimbingan burung elang, ia yakin bisa menghadapi semuanya. Pagi itu, Desa Mulyasari diselimuti kabut tipis yang bergerak pelan di antara pohon kelapa dan hamparan sawah. Suara ayam berkokok dan gemericik air di parit menciptakan harmoni pagi yang menenangkan. Namun hati Sari tidak sepenuhnya tenang. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan menguji kesabarannya, keberaniannya, dan niat baiknya. Sejak keajaiban sawahnya diketahui oleh beberapa petani desa, Sari mulai merasakan kombinasi rasa kagum dan iri dari orang-orang sekitar. Tapi yang membuatnya paling waspada hari itu adalah pesan lembut burung elang yang terdengar di hatinya sejak bangun tidur. Hari ini, ujian alam akan datang. Kau harus menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Percayalah pada dirimu dan ikuti hatimu. Sari segera menyiapkan perbekalan kecil, ember untuk menampung air sumur ajaib, dan membawa burung elang di kandangnya. Ia berjalan menuju sawah yang baru saja dipenuhi energi keajaiban, berharap bisa menjaga tanaman padi dan ternaknya tetap subur. Di tengah jalan, ia mendengar suara gemuruh kecil dari arah hutan dekat sawah. Burung elang mengepakkan sayapnya, matanya tajam menatap arah suara itu. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah, diikuti oleh sekawanan babi hutan yang berlari liar ke arah sawah. Sari terkejut. Ia tahu, jika babi itu masuk ke sawah, seluruh tanaman padi yang baru saja tumbuh subur bisa hancur. Dengan cepat, Sari mengambil ember berisi air dari sumur tersembunyi dan menyiram tanah di jalan masuk sawah. Ia berharap suara dan percikan air bisa mengusir babi-babi liar itu. Namun babi-babi itu tetap berlari, menimbulkan kepanikan. Burung elang mengepakkan sayapnya lebih cepat, terbang rendah di atas kepala babi-babi liar, menciptakan bayangan besar yang membuat mereka terkejut dan berhenti sejenak. Babi-babi itu kemudian lari kembali ke hutan, meninggalkan sawah Sari tetap utuh. Sari terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap burung elang dan berkata, "Kau benar-benar pelindungku, burung. Tanpa bantuanmu, sawah ini akan hancur." Burung elang menundukkan kepala seolah mengerti, dan suara lembut terdengar lagi di hati Sari. Ujian pertama dari alam telah kau lalui. Tapi masih ada ujian lain, kesabaran dan ketekunan. Beberapa hal akan menantimu yang tak terlihat, Sari. Kau harus tetap tenang dan tidak menyerah. Setelah situasi terkendali, burung elang mengepakkan sayapnya, terbang ke arah sebuah sudut sawah yang lebih sepi dan tertutup semak belukar. Sari mengikuti, penasaran. Di sana, ia menemukan parit tua yang tersumbat dengan lumpur tebal dan ranting kayu mati.
Air dari sumur ajaib tidak bisa mengalir ke parit itu jika tidak dibersihkan. Sari menatap parit itu dengan ragu. Lumpurnya tebal, berat, dan membosankan. Ia merasa ingin menyerah, tetapi kemudian ingat pesan burung elang, kesabaran adalah kunci. Dengan tekad kuat, Sari mulai membersihkan parit, menarik lumpur dan ranting satu persatu. Tangan dan bajunya kotor, tubuhnya lelah, tapi ia terus bekerja tanpa menyerah. Seiring Sari bekerja, terjadi keajaiban yang tak terduga. Air dari sumur ajaib yang mulai mengalir melalui parit yang dibersihkan membuat tanaman padi di sekitarnya tampak lebih hidup, berkilau, dan subur. Burung elang hinggap di tepi parit, matanya menatap Sari penuh arti. Suara lembut terdengar di hati Sari. Kau melihat, Sari, kesabaran dan ketekunanmu memberi hasil. Alam selalu merespons mereka yang menolong dengan niat murni. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara Pak Harjo dan beberapa petani desa yang mendekat. Mereka ingin melihat apa yang dilakukan Sari. Namun saat mereka melihat Sari bekerja dengan tekun membersihkan parit dan melihat tanaman padi tumbuh subur berkat usahanya, wajah mereka perlahan berubah dari skeptis menjadi kagum. Pak Harjo melangkah maju, wajahnya masih menunjukkan kekagetan. Ia berkata, "Gadis kecil, aku melihatnya sendiri. Kau benar-benar menolong sawahmu dengan kesabaran dan ketulusan. Tidak ada sihir, hanya kebaikan hati." Sari tersenyum, namun matanya tetap fokus pada pekerjaan membersihkan parit. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Burung elang hinggap di bahunya, dan suara lembut terdengar lagi. "Hari ini, kau belajar ujian kedua, kesabaran dan ketekunan. Tetapi perjalananmu masih panjang. Akan ada tantangan yang lebih besar dan keajaiban yang lebih nyata yang menantimu di desa dan di alam sekitar." Saat sore menjelang, Sari selesai membersihkan parit. Air mengalir deras, sawah kembali subur, dan ternak minum air segar dari parit yang baru dibersihkan. Alam tampak bersyukur, tanaman berkilau, dan udara terasa lebih segar. Anak-anak desa yang melihat dari kejauhan mulai meniru langkah Sari, belajar menolong alam dan merawat sawah dengan hati yang tulus. Malam harinya, Sari duduk di beranda rumahnya, membaca buku tua dari bawah batu besar. Buku itu mulai lebih mudah dimengerti, terutama kata-kata tentang keajaiban alam, ketekunan, dan kebaikan hati. Ia menyadari bahwa setiap tindakan kecilnya membawa energi positif yang mempengaruhi dunia di sekitarnya. Burung elang bertengger di pohon kelapa dekat rumah, matanya bersinar di bawah cahaya bulan. Suara lembut terdengar di hati Sari. "Hari ini, kau telah lulus ujian kedua. Kau menunjukkan kesabaran, ketekunan, dan keberanian. Namun perjalananmu masih panjang. Akan ada pilihan yang lebih sulit dan keajaiban yang lebih besar menunggumu. Tetaplah murni hatimu, Sari." Sari menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Ia menyadari satu hal penting, keajaiban sejati muncul dari kesabaran, ketekunan, keberanian, dan hati murni yang selalu siap menolong. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma sawah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Bintang-bintang berkelap-kelip seolah menyaksikan perjalanan Sari, sementara bayangan burung elang mengitari sawah, menjaga dan menyiapkan langkah berikutnya. Malam itu, Sari tidur dengan perasaan lega, penuh tekad dan keyakinan. Ia tahu tantangan yang lebih besar akan datang, tetapi dengan hati murni, keberanian, dan bimbingan burung elang, ia yakin bisa menghadapi semuanya. Hari itu, mentari pagi menyinari desa Mulyasari dengan lembut. Embun masih menempel di daun padi,
dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga liar yang tumbuh di pinggir sawah. Sari bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya terasa campur aduk antara semangat untuk menolong sawah dan ternak, rasa ingin tahu akan keajaiban baru, dan sedikit kecemasan tentang reaksi orang-orang desa yang masih skeptis terhadap keajaiban yang ia alami. Burung elang hinggap di pohon kelapa dekat rumah, matanya tajam menatap Sari seolah menyampaikan pesan penting. Suara lembut terdengar di hati Sari. Hari ini, ujian moralmu akan datang. Kau akan dihadapkan pada pilihan yang sulit, menolong dengan niat murni atau terpengaruh oleh ketakutan dan iri hati orang lain. Percayalah pada hatimu, Sari. Sari menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ujian kali ini lebih rumit. Bukan lagi sekadar menghadapi alam atau hewan liar, tetapi menghadapi konflik dengan hati manusia. Ia berjalan menuju sawah, membawa ember air sumur ajaib dan buku tua yang berisi petunjuk dari burung elang. Setibanya di sana, ia melihat beberapa anak desa dan tetua yang berkumpul, membicarakan keajaiban sawah Sari. Mereka tampak kagum, tapi sebagian juga menatapnya dengan rasa curiga. Pak Harjo, yang sebelumnya skeptis, kali ini berdiri lebih dekat, matanya masih menyiratkan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Gadis kecil, aku tidak tahu apakah kau benar-benar menolong sawahmu dengan tulus atau ada sesuatu yang lain, kata Pak Harjo dengan nada agak keras. Jika benar kau menolong karena niat murni, tunjukkan padaku sekarang. Jika tidak, kau akan menimbulkan masalah bagi desa ini. Sari merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, tapi juga takut salah bicara. Tiba-tiba burung elang mengepakkan sayapnya dan terbang rendah, melingkari desa. Suara lembut terdengar di hati Sari. Ingat, Sari, keajaiban sejati muncul dari niat murni, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Pilihlah jalan hatimu. Dengan tekad, Sari memutuskan untuk menunjukkan keajaiban alam secara nyata, bukan untuk membanggakan diri, tetapi agar orang desa memahami kekuatan kebaikan. Ia berjalan ke parit tua yang beberapa hari lalu dibersihkan, dan mulai menyalurkan air dari sumur ajaib. Secara perlahan, air mengalir deras, menembus setiap sudut sawah, membuat tanaman padi tumbuh lebih subur, dan ternak minum air segar dari parit. Anak-anak desa yang melihat mulai terkagum. Mereka berteriak riang, memberi tepuk tangan kecil untuk Sari. Namun sebagian orang dewasa masih skeptis, menggerutu dan berbicara satu sama lain. Pak Harjo mendekat, menatap Sari dan burung elang dengan tatapan sulit dipercaya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah hutan. Sekawanan babi hutan muncul, berlari ke arah sawah yang baru saja dipenuhi air. Sari terkejut, jantungnya berdebar. Ia ingin mengejar babi itu, tetapi khawatir tersandung lumpur atau tanaman padi yang rapuh. Burung elang mengepakkan sayapnya lebih cepat, terbang rendah di atas babi hutan. Kepakan sayapnya menciptakan bayangan besar, dan babi-babi itu berhenti sejenak sebelum akhirnya berlari kembali ke hutan. Sari menarik napas lega. Pak Harjo menatap kejadian itu dengan mata terbelalak. Ini luar biasa. Tapi, bagaimana kau melakukannya? Gumamnya. Sari tersenyum lembut, menyadari bahwa ujian moralnya bukan sekadar menolong alam atau menghadapi makhluk liar, tetapi menghadapi keraguan, iri hati, dan ketidakpercayaan manusia dengan hati murni. Setelah situasi tenang, burung elang membawa Sari ke sebuah sudut sawah yang lebih tinggi, di mana terdapat batu besar dengan ukiran kuno yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Burung itu hinggap di atas batu, menatap Sari dengan mata penuh arti. Suara lembut terdengar lagi. Hari ini, kau telah melewati ujian moral, menolong dengan niat murni,
tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Namun ujianmu belum selesai. Akan ada momen di mana pilihanmu akan menentukan alur keajaiban yang lebih besar. Sari menatap batu itu dan menemukan sebuah kota kecil tersembunyi di bawahnya, berisi beberapa biji tanaman langka dan gulungan kertas berisi simbol alam dan tulisan kuno. Burung elang mengepakkan sayapnya, seolah memberi petunjuk bahwa benda-benda ini adalah bagian dari misi yang lebih besar. Ini adalah hadiah dari alam, Sari. Tanam biji-biji ini dengan hati yang tulus, dan mereka akan memberi kehidupan baru bagi desa dan makhluk sekitarnya. Tetapi ingat, kesabaran, ketekunan, dan niat murni adalah kunci untuk mengaktifkan keajaiban ini. Suara lembut terdengar lagi. Sari mengangguk, menyadari tanggung jawab besar yang kini ada di tangannya. Ia menanam biji-biji itu di beberapa sudut sawah, sambil berbisik doa agar alam memberkati desa dan makhluk hidup di sekitarnya. Tanaman itu mulai tumbuh dengan cepat, daun-daunnya berkilau seperti disiram cahaya bulan, meski matahari belum sepenuhnya terbenam. Malam harinya, Sari duduk di beranda rumahnya, membaca buku tua yang berisi petunjuk dari burung elang. Ia mulai mengerti bahwa setiap tindakan kecilnya, setiap kebaikan yang ia lakukan, memiliki dampak yang luas pada alam dan manusia di sekitarnya. Ia menyadari bahwa keajaiban bukan hanya tentang melihat hal-hal luar biasa, tetapi tentang menumbuhkan hati yang murni dan menolong dengan ketulusan. Burung elang bertengger di pohon kelapa dekat rumah, matanya bersinar di bawah cahaya bulan. Suara lembut terdengar di hati Sari. Hari ini, kau lulus ujian moral. Kau menunjukkan keberanian, kesabaran, ketekunan, dan niat murni. Namun perjalananmu masih panjang. Akan ada tantangan yang lebih sulit, dan keajaiban yang lebih besar akan datang. Tetaplah murni hatimu, Sari, dan percayalah pada dirimu sendiri. Sari menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Ia menyadari bahwa perjalanan keajaiban ini bukan hanya tentang dirinya sendiri atau burung elang, tetapi tentang seluruh alam dan manusia di sekitarnya. Angin malam membawa aroma sawah basah dan suara jangkrik yang bersahutan, sementara bintang-bintang berkelap-kelip seolah menyaksikan perjalanan Sari. Malam itu, Sari tidur dengan hati lega dan penuh tekad. Ia tahu ujian berikutnya akan lebih sulit, mungkin melibatkan dilema moral yang lebih besar atau bahaya yang tak terlihat. Namun dengan hati murni, keberanian, dan bimbingan burung elang, ia yakin bisa menghadapi apapun yang datang. Pagi di Desa Mulyasari terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari menembus kabut tipis di antara hamparan sawah dan pohon kelapa. Burung-burung kecil berkicau riang, dan aroma tanah basah bercampur wangi bunga liar memenuhi udara. Namun suasana damai itu ternyata hanya sekejap, karena hati Sari terasa berat. Ia merasakan ada sesuatu yang akan menjadi ujian terbesar bagi ketulusan hati dan keberaniannya. Sejak keajaiban sawah dan parit yang ia bersihkan, beberapa penduduk desa mulai menyebarkan bisik-bisik iri. Mereka tidak bisa menerima bahwa gadis kecil seperti Sari bisa menimbulkan keajaiban sedemikian rupa. Pak Harjo, yang sebelumnya skeptis, kini ikut dengan beberapa petani lain, menatap sawah Sari dengan tatapan campur aduk antara takut, kagum, dan iri. Sari menatap burung elang yang hinggap di pohon kelapa dekat rumah. Mata elang itu tajam, seakan menyampaikan pesan penting. Suara lembut terdengar di hati Sari. Hari ini, ujian terberatmu akan datang. Kau akan menghadapi ketidakpercayaan, iri hati, dan tantangan yang bisa mengguncang hatimu. Ingat, Sari, hanya ketulusan hatimu yang akan menjaga keajaiban tetap hidup. Sari menelan ludah, lalu menguatkan tekad. Ia membawa burung elang ke sawah,
sambil menyiapkan ember air sumur ajaib dan beberapa biji tanaman langka yang sebelumnya ia tanam. Sesampainya di sawah, ia melihat sekelompok petani dan anak-anak desa sudah menunggu. Beberapa wajah tampak curiga dan penuh kecemburuan. Pak Harjo melangkah maju, suaranya keras dan tegas. "Gadis kecil, kau harus jelaskan. Jika ini semua benar-benar hasil ketulusanmu, buktikan sekarang. Jika tidak, kau bisa menimbulkan masalah bagi desa ini." Sari menatap Pak Harjo dengan lembut, namun tegas. Ia tahu bahwa ini adalah saat untuk menunjukkan ketulusan hatinya, bukan untuk membanggakan diri. Ia mengangguk pelan, lalu mulai menyalurkan air dari sumur ajaib ke seluruh sudut sawah, sambil menanam beberapa biji tanaman langka. Tiba-tiba, tanaman yang ditanam mulai tumbuh dengan cepat. Daun-daunnya berkilau, batangnya kokoh, dan bulir padi terlihat semakin subur. Ternak yang haus minum air segar dari parit yang baru disalurkan. Anak-anak desa mulai bertepuk tangan, kagum pada keajaiban yang mereka lihat. Namun sebagian petani dewasa tetap skeptis. Mereka mulai berbisik satu sama lain, merencanakan cara untuk menantang Sari. Beberapa dari mereka mencoba mengganggu aliran air, membuang beberapa batang tanaman, atau menyebarkan rumor bahwa Sari menggunakan ilmu hitam. Sari melihat semua itu dengan hati berdebar. Ia merasa sedih, tetapi mengingat kata-kata burung elang, ketulusan hati adalah kunci. Dengan suara lembut, ia berkata kepada semua orang, "Ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang lebih kuat. Ini tentang menolong alam dan makhluk hidup di sekitarnya. Jika kalian bersedia menolong dengan niat tulus, alam akan memberi balasan, bukan untukku, tapi untuk kita semua." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Burung elang mengepakkan sayapnya dengan kuat, melingkari desa. Suara khasnya terdengar di hati Sari dan seluruh orang desa. Keajaiban sejati muncul dari ketulusan hati dan keberanian menolong tanpa pamrih. Ajaibnya, tanaman padi dan tanaman langka yang ditanam Sari mulai bersinar lembut, menebarkan cahaya seperti emas di tengah sawah. Air parit yang jernih berkilau, dan ternak bergerak riang di sekitar sawah. Anak-anak desa berteriak kagum, sementara beberapa petani dewasa mulai menyadari bahwa ini bukan sihir, melainkan hasil kebaikan hati Sari yang murni. Pak Harjo, yang berdiri paling dekat, mulai menundukkan kepala. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Suara lembut terdengar lagi di hati Sari. "Hari ini, kau lulus ujian terbesar, menghadapi iri hati, skeptisisme, dan konflik manusia dengan ketulusan hati. Keajaiban alam akan selalu menyertai mereka yang menolong dengan niat murni." Namun keajaiban tidak berhenti di situ. Dari arah hutan, terdengar suara gemuruh lembut. Sekawanan rusa dan kijang muncul, bergerak menuju sawah, membawa bunga-bunga liar yang berwarna-warni dan biji-biji tanaman langka. Alam seolah merespons ketulusan hati Sari dengan menghadirkan makhluk-makhluknya untuk membantu menjaga keseimbangan. Sari tersenyum, menyadari bahwa ia bukan hanya menolong alam dan makhluk hidup, tetapi juga menginspirasi orang-orang desa untuk menanamkan kebaikan dalam hati mereka. Anak-anak desa mulai menanam tanaman sendiri, menyalurkan air, dan menolong ternak yang haus. Beberapa petani dewasa ikut membantu, perlahan mengakui bahwa kebaikan hati Sari membawa manfaat nyata bagi desa. Malam hari, Sari duduk di beranda rumahnya, memandang sawah yang dipenuhi cahaya lembut dari tanaman langka. Burung elang bertengger di pohon kelapa, matanya bersinar di bawah cahaya bulan. Suara lembut terdengar di hati Sari. Hari ini, keajaiban alam yang paling dahsyat muncul. Kau telah melewati ujian moral, menghadapi iri hati manusia,
dan tetap menolong dengan ketulusan hati. Tetapi perjalananmu masih panjang. Akan ada misi yang lebih besar, rahasia yang harus kau temukan, dan keajaiban yang lebih menakjubkan menantimu. Sari menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Ia menyadari bahwa perjalanan keajaiban ini bukan hanya tentang dirinya atau burung elang, tetapi tentang seluruh alam dan manusia di sekitarnya. Setiap tindakan kebaikan, setiap ketulusan hati, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, bintang-bintang berkelap-kelip seolah menyaksikan perjalanan Sari. Angin malam membawa aroma sawah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Hati Sari dipenuhi rasa lega, tetapi juga penuh tekad. Ia tahu ujian berikutnya akan lebih berat, mungkin melibatkan dilema moral yang lebih besar atau bahaya yang tak terlihat. Namun dengan hati murni, keberanian, dan bimbingan burung elang, ia yakin bisa menghadapi apapun yang datang. Dan di atas pohon kelapa, burung elang mengepakkan sayapnya, terbang tinggi mengelilingi sawah yang bersinar lembut, seakan memberi pesan. Keajaiban selalu ada untuk mereka yang menolong dengan hati murni, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk alam dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Sari menatap burung elang itu, tersenyum, dan berbisik, "Terima kasih, aku siap menghadapi apapun yang akan datang." Pagi di Desa Mulyasari terasa berbeda. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tersiram embun pagi. Namun suasana damai itu seakan menyembunyikan ketegangan yang akan segera meledak. Sari bangun lebih awal, hatinya campur aduk antara was-was dan tekad. Ia tahu hari ini adalah hari yang menentukan, ujian terakhir untuk ketulusan hati dan keberanian yang telah ia jalani selama ini. Burung elang hinggap di pohon kelapa dekat rumah, matanya tajam menatap Sari. Suara lembut terdengar di hati Sari. Hari ini, ujian terberat akan datang. Beberapa penduduk desa akan menentangmu, iri hati akan memuncak, dan hatimu akan diuji. Tetaplah murni dan ikuti kata hatimu. Sari menarik napas dalam-dalam, lalu menyiapkan ember air dari sumur ajaib, biji tanaman langka, dan beberapa perlengkapan kecil lainnya. Ia tahu, kali ini ia tidak hanya menolong sawah atau hewan, tetapi juga menunjukkan ketulusan hatinya kepada seluruh desa, termasuk mereka yang masih meragukan. Sesampainya di sawah, Sari melihat sekelompok penduduk desa yang lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa wajah tampak penasaran, tetapi sebagian besar menunjukkan ekspresi curiga dan iri. Pak Harjo, yang sebelumnya mulai memahami ketulusan hati Sari, kali ini tampak ragu. "Gadis kecil, aku ingin melihat apa yang benar-benar bisa kau lakukan. Jangan biarkan sawah ini menjadi bencana karena usahamu," katanya dengan nada keras. Sari menunduk sejenak, kemudian menatap semua penduduk desa. Ia berkata dengan lembut, "Ini bukan tentang siapa yang lebih benar atau siapa yang lebih kuat. Ini tentang menjaga keseimbangan alam dan menolong makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita menolong dengan niat tulus, alam akan merespons, dan kita semua akan merasakan manfaatnya." Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara gaduh. Sekawanan babi hutan dan beberapa hewan liar lain berlari ke arah sawah, seakan ingin merusak tanaman yang baru tumbuh subur. Beberapa petani mulai panik. Burung elang mengepakkan sayapnya dengan kuat, terbang rendah di atas hewan-hewan liar. Kepakan sayapnya menciptakan bayangan besar, dan hewan-hewan itu berhenti sejenak, bingung oleh keberadaan elang yang begitu kuat. Beberapa dari mereka kemudian kembali ke hutan, meninggalkan sawah Sari tetap aman. Anak-anak desa mulai bersorak kagum, namun sebagian penduduk dewasa masih skeptis. Mereka mulai mencoba mengganggu aliran air, membuang tanaman,
bahkan menebar bisik-bisik tentang ilmu hitam yang konon dimiliki Sari. Sari merasakan hatinya sedih, tetapi ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat kata-kata burung elang, ketulusan hati adalah kunci. Ia kembali fokus pada sawah, menyalurkan air dari sumur ajaib ke semua sudut sawah, sambil menanam biji tanaman langka. Keajaiban pun terjadi. Tanaman yang baru ditanam mulai tumbuh dengan cepat, daunnya berkilau seperti disiram cahaya emas, batangnya kokoh, dan bulir padi terlihat lebih subur dari sebelumnya. Air parit yang jernih mengalir deras, membawa kehidupan bagi ternak dan tanaman. Burung elang terbang tinggi di atas sawah, menciptakan bayangan yang menakjubkan, seolah alam sendiri mengakui ketulusan hati Sari. Pak Harjo, yang sebelumnya skeptis, mulai menundukkan kepala. Ia melihat sendiri bahwa tidak ada sihir, hanya kebaikan hati dan ketulusan Sari yang membawa keajaiban nyata. Beberapa petani dewasa yang iri pun mulai menyadari hal yang sama, dan anak-anak desa yang kagum ikut menolong, menyalurkan air, dan menanam tanaman. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara gemuruh lebih keras. Sekawanan rusa, kijang, dan hewan liar lainnya muncul membawa bunga-bunga berwarna-warni dan biji tanaman langka. Mereka bergerak menuju sawah, membantu menjaga keseimbangan alam. Alam seakan merespons ketulusan hati Sari dengan menghadirkan makhluk-makhluknya untuk melindungi dan membantu sawah yang baru diberkati. Sari terharu melihat pemandangan itu. Ia menyadari bahwa keajaiban bukan sekadar melihat hal-hal luar biasa, tetapi tentang menumbuhkan hati yang murni, menolong tanpa pamrih, dan memengaruhi alam serta manusia di sekitarnya. Burung elang hinggap di bahu Sari, dan suara lembut terdengar lagi. Hari ini, kau lulus ujian terakhir. Kau telah menghadapi iri hati, skeptisisme, dan tantangan yang hampir meruntuhkan hatimu. Kau menunjukkan keberanian, kesabaran, ketekunan, dan ketulusan hati. Keajaiban puncak ini muncul sebagai balasan dari alam, sebagai tanda bahwa niat murnimu telah diterima. Di tengah sawah yang kini dipenuhi tanaman subur, cahaya lembut dari tanaman langka menebar ke seluruh desa. Anak-anak desa berlari riang, menanam dan menyalurkan air, sementara para petani dewasa mulai membantu dengan tulus. Desa Mulyasari kini dipenuhi harmoni antara manusia dan alam, sebuah pemandangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sari menatap burung elang dengan mata berbinar. Terima kasih, karena membimbingku, menguatkanku, dan menunjukkan jalanku, bisiknya. Burung elang mengepakkan sayapnya, seakan menjawab bahwa perjalanan Sari baru saja memasuki fase akhir sebelum misi yang lebih besar menanti. Malam harinya, Sari duduk di beranda rumahnya, memandang sawah yang dipenuhi cahaya lembut. Bintang-bintang berkelap-kelip seakan menyaksikan perjalanan Sari. Suara burung elang terdengar lembut di hatinya. Hari ini, kau mencapai puncak keajaiban. Tetapi ingat, perjalananmu masih ada. Keajaiban ini bukan untukmu sendiri, tapi untuk semua makhluk dan manusia yang hidup di sekitarmu. Tetaplah murni hatimu, Sari, dan teruskan kebaikanmu. Sari menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Ia menyadari bahwa ujian terakhir bukan hanya tentang menghadapi manusia atau alam, tetapi menghadapi diri sendiri, menjaga ketulusan hati, dan menolong tanpa pamrih. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma sawah basah dan suara jangkrik yang bersahutan. Hati Sari dipenuhi rasa lega dan tekad. Ia tahu, dengan ketulusan hati, keberanian, dan bimbingan burung elang, ia bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan. Di atas pohon kelapa, burung elang mengepakkan sayapnya, terbang tinggi mengelilingi sawah yang bersinar lembut. Cahaya dari tanaman langka menyebar ke seluruh desa,
menandai bahwa ketulusan hati dan kebaikan sejati membawa keajaiban yang paling dahsyat. Sari menatap burung elang itu, tersenyum, dan berbisik, "Aku siap untuk apapun yang menantiku berikutnya." Pagi di Desa Mulyasari terasa lebih hangat dan damai daripada sebelumnya. Sinar matahari menembus kabut tipis di antara pohon kelapa dan hamparan sawah yang subur. Suara burung berkicau merdu, air parit mengalir tenang, dan aroma tanah basah bercampur wangi bunga liar mengisi udara. Desa kini tampak berbeda, hidup, harmonis, dan penuh harapan. Sari bangun lebih awal dari biasanya, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Burung elang hinggap di pohon kelapa dekat rumah, matanya bersinar penuh arti. Suara lembut terdengar di hatinya. "Hari ini adalah hari terakhir dari perjalananmu bersama keajaiban sawah dan alam. Keajaiban final akan terjadi, Sari. Alam dan manusia akan bersatu dalam harmoni, dan misi kita akan tercapai." Sari tersenyum, membawa ember air dari sumur ajaib dan biji tanaman langka yang tersisa. Ia berjalan menuju sawah dengan langkah mantap, hatinya penuh tekad dan rasa syukur. Setibanya di sana, ia melihat seluruh penduduk desa sudah menunggu, mulai dari anak-anak yang riang hingga petani dewasa yang sebelumnya skeptis. Pak Harjo melangkah maju, matanya menatap Sari dengan campuran kagum dan rasa hormat. "Gadis kecil, aku ingin melihat keajaiban final yang kau janjikan. Tapi kali ini, kami semua ingin ikut serta," katanya. Sari menatap mereka dengan lembut. "Keajaiban bukan hanya untukku, Pak Harjo. Ini untuk alam, sawah, hewan, dan kalian semua. Jika kita bekerja bersama dengan hati tulus, keajaiban akan nyata untuk semua." Tiba-tiba, burung elang mengepakkan sayapnya, terbang rendah di atas sawah. Kepakan sayapnya menciptakan bayangan besar yang menakjubkan, seolah menandai awal dari keajaiban final. Tanah sawah yang sebelumnya subur kini mulai berkilau lembut, dan tanaman padi serta tanaman langka yang ditanam Sari tampak bercahaya seperti emas. Air dari sumur ajaib mengalir deras ke seluruh sawah, menembus parit, dan memberi minum ternak. Hewan-hewan liar dari hutan, termasuk rusa, kijang, burung-burung, dan kupu-kupu, muncul satu persatu, bergerak harmonis dengan manusia. Alam dan manusia seakan menyatu, menciptakan pemandangan yang belum pernah terlihat sebelumnya di Desa Mulyasari. Anak-anak desa menari riang, menanam tanaman, dan menyalurkan air ke parit, sementara petani dewasa mulai membantu dengan tulus, menyadari bahwa kebaikan hati Sari telah membawa manfaat nyata bagi seluruh desa. Pak Harjo tersenyum hangat, menepuk pundak Sari. "Kau telah mengubah desa ini, gadis kecil. Tidak hanya sawah, tapi hati kita semua." Sari tersenyum, merasakan getaran hangat dari bumi di bawah kakinya. Suara lembut burung elang terdengar di hatinya. Hari ini, keajaiban final muncul sebagai penghargaan atas ketulusan hati, keberanian, kesabaran, dan ketekunanmu. Desa ini akan terus berkembang karena kalian semua belajar menolong dengan niat murni. Tiba-tiba, dari langit, cahaya lembut turun seperti hujan emas yang menyelimuti sawah, tanaman, ternak, dan manusia. Tanaman padi menjadi lebih subur, biji tanaman langka mulai berbunga indah, dan ternak tampak lebih sehat. Seluruh desa dipenuhi aroma wangi bunga, suara air mengalir, dan kicau burung yang harmonis. Sari merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Ia menatap burung elang yang kini hinggap di bahunya dan berkata, "Kau membimbingku, menunjukkan jalanku, dan mengajariku bahwa keajaiban sejati datang dari hati murni. Terima kasih, sahabatku."
burung elang mengepakkan sayapnya dengan lembut, seakan membalas ucapan Sari. Suara lembut terdengar lagi. Misi kita telah selesai, Sari. Keajaiban alam dan manusia telah bersatu. Desa ini kini akan menjadi tempat harmoni, kebaikan, dan kemakmuran. Ingat, keajaiban akan selalu ada bagi mereka yang menolong dengan hati tulus. Para penduduk desa berkumpul di sekitar Sari, tersenyum, menangis haru, dan memeluknya. Anak-anak belajar menanam dan menyalurkan air, petani dewasa berjanji untuk menjaga sawah dengan ketulusan hati, dan semua makhluk hidup di sekitar desa tampak damai. Desa Mulyasari kini benar-benar berubah, menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Sari duduk di beranda rumahnya malam itu, memandang sawah yang bersinar lembut. Burung elang bertengger di pohon kelapa, menatapnya dengan mata bersinar. Cahaya bintang di langit malam tampak lebih terang, seolah merayakan keberhasilan Sari dan desa. Ia menyadari satu hal penting, keajaiban bukan sekadar melihat hal luar biasa atau mendapatkan pujian, tetapi menumbuhkan hati yang murni, menolong tanpa pamrih, dan membawa manfaat bagi semua makhluk hidup di sekitar kita. Burung elang mengepakkan sayapnya sekali lagi, terbang tinggi mengelilingi desa. Suara lembut terdengar terakhir kali di hati Sari. Keajaiban final ini adalah hadiah bagi mereka yang tulus. Desa Mulyasari kini akan terus berkembang, dan niat murnimu akan terus membawa kebaikan. Ingat, Sari, perjalanan ini adalah pelajaran hidup, ketulusan hati, keberanian, dan kesabaran selalu membawa hasil yang abadi. Sari menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum puas. Ia tahu bahwa keajaiban yang ia alami bersama burung elang telah menyentuh hati seluruh desa, mengubah cara mereka melihat alam, manusia, dan kehidupan. Ia juga sadar bahwa perjalanan ini mengajarkannya bahwa satu hati murni bisa membawa perubahan yang luar biasa bagi banyak orang dan makhluk hidup. Di bawah cahaya bulan dan bintang, Desa Mulyasari kini menjadi tempat yang damai, subur, dan penuh keajaiban. Tanaman padi menari lembut tertiup angin malam, bunga langka berkilau, ternak bergerak riang, dan burung-burung kecil berkicau harmonis. Semua makhluk hidup dan manusia hidup dalam harmoni, berkat ketulusan hati seorang gadis kecil dan bimbingan burung elang yang setia. Sari menatap sawah, tersenyum, dan berbisik, "Aku siap menghadapi apapun di masa depan, karena aku tahu, selama hati murni dan niat tulus selalu ada, keajaiban akan selalu mengikuti." Burung elang mengepakkan sayapnya sekali lagi, lalu terbang tinggi ke langit malam, meninggalkan Sari dengan hati penuh rasa syukur, damai, dan tekad. Malam itu, Desa Mulyasari tertidur dengan ketenangan, dan keajaiban final menandai akhir perjalanan yang penuh inspirasi, meninggalkan pelajaran abadi bagi setiap hati yang melihat, menolong, dan percaya pada kebaikan.